حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati pengurus DKM Masjid Khair Ummah. Yang sama-sama kami hormati pemangku wilayah, Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT seputaran Masjid Khair Ummah. Para sepuh tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga siapapun di antara hamba-hamba Allah yang hendak mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak pernah berhenti memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Maka berdasarkan ini, selaku orang yang beriman, tentu kita wajib mensyukuri segala karunia nikmat ini, karena rasa syukur seorang hamba yang dipanjatkan olehnya kebaikan kembali kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini tidak main-main. Maka seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini la in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambahkan. Artinya seorang yang senantiasa mensyukuri nikmat, kembali kebaikannya padanya, akan lestari kenikmatannya, bahkan Allah janjikan bertambah-tambah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan
pagi hari ini ta'lim ba'da subuh. Terima kasih. Kita akan membahas bab zikri ba'da shalah. Bab zikir sesudah salat. Tuntunan syariat tentang zikir usai salat itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari jilid pertama bab dzikri ba'da shalah, haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Umar anna Aba Ma'bad maula bin Abbas akhbarahu anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf'a sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada Aba Ma'bad, beliau menyatakan anna raf'a saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan zikir, mengeraskan suara zikir usai para sahabat, kata yansarifun nas, an-nas di sini para sahabat. Usai para sahabat melaksanakan dari 5 waktu sholatnya, atau usai para sahabat melaksanakan sholat 5 waktu, itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeraskan suara zikir itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya sahih. Jadi kalau ada orang atau sekelompok orang yang menyatakan menjaharkan atau mengeraskan zikir usai sholat, mereka bilang bid'ah, berarti ngajinya belum sampai. Kita gitu, kita husnudzon lah. Kalau mereka membuat kebid'ahan tanpa dasar ilmunya, berarti belum sampai, ngajinya belum sampai. Padahal ini termaktub di dalam Sahih Bukhari jilid pertama. Jilid pertama aja belum kelar ngajinya. Jadi bagaimana hendak menuntun umat kalau perkara yang jelas saja ada di dalam hadis sahih mereka bid'ahkan. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Ketika sekelompok orang bodoh, artinya ngajinya belum selesai, sudah berani berfatwa, tentu akan sesat dan menyesatkan. Kenapa? Alangkah kejinya tuduhan mereka mengingkari sesuatu yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bersepakat tidak apa-apa. Umpama mereka menyatakan begini, kami lebih memilih zikir dengan suara sir. Tidak apa-apa, tanpa harus mengingkari atau membid'ahkan perkara zikir dengan suara keras. Karena ini sangat membahayakan bagi orang-orang awam. Orang awam yang memang tidak ada waktu untuk ngaji, kemudian hanya mendengar fatwa mereka, misal umpama bahwa zikir dengan suara keras
itu dianggap bid'ah. Maka orang-orang awam ini ketika mendengar fatwa yang menyesatkan ini, tentu akan membahayakan kerukunan di dalam beragama. Terbukti di antara mereka para pengikutnya yang jauh dari pemahaman agama mudah sekali menyalah-nyalahkan. Kapan pesantrennya, kapan ngajinya, ketika mendengar ustadznya menyatakan zikir jahar ba'da sholat itu bid'ah, dengan seenaknya mereka menyebarkan kabar itu. Dan tentu ini menjadi fitnah di tengah-tengah umat. Terlebih ujaran yang demikian disampaikan di mayoritas pengamal zikir jahar ba'da sholat. Padahal seandainya mereka menyatakan kami lebih memilih zikir dengan suara sir, tidak memilih dengan suara jahar, tidak apa-apa. Karena Rasul pun demikian. Kalau umpama mereka menyatakan, saya berhusnudzon lagi dah, mereka sudah sampai ngaji ini, mereka sudah membaca hadis ini, kemudian dengan seenaknya mereka menyatakan begini, betul hadis itu ada, namun itu bukan sunnah Nabi, karena Nabi tidak memerintahkan, karena Nabi tidak mengamalkan. Umpama mereka menyatakan seperti itu, mereka lupa bahwa ijma' ulama telah bersepakat tentang kriteria hadis, penjumlahannya ada qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Perhatikan Pak, hadis itu ada 3 macam: qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi. Nabi menyampaikan langsung dengan lisannya. Itu namanya hadis qauliyah, ucapan. Ada hadis fi'liyah, Nabi tidak mengucapkan, tapi manakala Nabi sedang melakukan sesuatu, lalu sahabat menyampaikan dengan sanadnya turun-temurun kepada kita, itu disebut fi'liyah. Jadi Nabi tidak mengucapkan, tidak memerintahkan, namun Nabi sedang melakukan sesuatu, dilihat oleh sahabat, sahabat menyampaikan kepada kita, namanya fi'liyah, perbuatan Nabi. Kemudian hadis taqririyah, Nabi tidak melakukan, Nabi tidak menyatakan, Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak mengamalkan, tapi Nabi mendiamkan amalnya sahabat. Perhatikan, Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak mengamalkan, melakukan perbuatan, manakala ada sahabatnya melakukan tindakan, Nabi diam. Diamnya Nabi sebagai bentuk restu persetujuan. Sebab jika apa yang dilakukan oleh para sahabat itu yang kemudian tidak diucapkan, tidak dilakukan oleh Nabi, kok umpamanya terlarang, mesti Nabi langsung membuat larangan. Diamnya Nabi atas laku sahabat ini sebagai bentuk restu. Kalau salah tentu Nabi langsung menegurnya. Ini namanya taqririyah. Banyak hadis taqririyah, dan sayangnya taqririyah ini dibantah oleh orang-orang tadi. Pernyataannya, kalau orang Betawi nih Pak, lu siapa? Nabi aja merestui, lu malah melarang. Nabi aja merestui, lu malah membid'ahkan. Sombong amat.
Kalau orang muda gitu, sombong amat. Nabi loh merestui, lu malah melarang membidah-bidahkan. Lu siapa? Itu. Padahal kalau berbicara khilafiyah, banyak khilafiyah di dalam syariat. Namun yang bijaksana adalah ketika kita mengambil sesuatu yang lain tapi tidak menyalahkan yang lain. Itu syariat itu bukan kebenaran tunggal. Perbedaan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat memilih. Sayangnya kebenaran tunggal ini diproklamirkan diri oleh mereka. Ketika mereka mengambil hukum satu, mereka akan berani menyalahkan yang lainnya. Ini bahaya, sangat membahayakan. Sebab Nabi sendiri, misal di dalam perkara sholat, Nabi berbeda-beda mengajarkannya. Lalu kemudian jika mereka mengambil salah satu yang dilakukan oleh Nabi dan menyalahkan yang lain, sama saja kamu menyalahkan amal Nabi yang lain itu. Padahal Nabi melakukan perbuatan yang lain-lain itu sedang mengajarkan kepada para sahabatnya betapa perbedaan itu jangan mudah jadi perpecahan. Nah ini hadis inna raf'a saut bidzikri hina yansurifun nas minal maktubah kana ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara zikir usai para sahabat melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada apa? Jelas Pak ya? Ini hadisnya sahih. Ada di Sahih Bukhari jilid pertama babul dzikri ba'da shalah. Ibnu Abbas sendiri yang menyampaikan. Dan Ibnu Abbas salah satu sahabat yang sangat diandalkan di dalam ilmu tafsirnya. Sahabat alim-alimnya, sahabat di bidang tafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika hadis ini mereka akui pun ada, namun mereka berusaha mendistorsi. Betul hadisnya ada suara zahar, namun kan dalam hadisnya tidak ada kata-kata berjamaah. Orang kalau susah menerima kebenaran bagaimana caranya? Menyelai dengan hayalan. Tapi kan dalam hadisnya tadi tidak ada kata-kata berjamaah, cukup dengan suara keras. Nah sekarang banyak orang-orang mengamalkan zikir jahar berjamaah. Dalam hadisnya tidak ada tuh berjamaah, kata mereka. Sengaja menyela-nyelai, dasarnya tidak mau menerima kebenaran. Bayangkan. Umpama nih, usai sholat rame-rame, zikir dewek-dewek Pak. Zikirnya dewek-dewek, nggak bareng-bareng serempak kompak gitu. Sesuai dengan selera. Ada orang selera zikirnya suara pelan, ada yang sedang, ada yang cepat. Bayangin dah, ada 30 orang, 10-nya lambat, 10-nya sedang, 10-nya cepat. Itu suaranya enak kan? Ya kayak tawon dah, gak enak didengarnya. Jadi mereka berusaha membantah, menerima hadis ini namun masih menyela. Mana kata-kata berjamaahnya untuk membantah kita karena kita zikir jaharnya secara berjamaah, berbarengan. Maka mereka lupa di dalam kitab Bulughul Maram
halaman 310, babu dzikri wad du'a, hadis ke 1568 dikatakan begini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalat alaihimus sakinah wa dzakarhumullahu fi man indah. Yang artinya, tidaklah duduk-duduk sekelompok orang untuk berzikir kepada Allah di dalamnya, di dalam majelis zikir, kecuali para malaikat akan menghimpun, akan ngeriung. Apa ngeriung bahasanya apa? Ngumpul, ikut ngumpul ya, ikut kalangan. Para malaikat ikut ngumpul. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah mencurahkan rahmat kepada mereka. Wa anzalat alimus sakinah, dan Allah menurunkan kedamaian kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Ini hadis, Pak, untuk membantah tuduhan mereka yang menyatakan ketika pada akhirnya mereka menerima bolehnya zikir dengan suara keras, tapi mereka membantah dalam hadis pertama tadi tidak ada kata-kata berjamaah. Maka hadis ini hadis tentang zikir, halaman 310, babu dzikri wad du'a, hadis ke 1568 dikatakan begini. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi, tidaklah duduk-duduk sekelompok orang untuk berzikir kepada Allah di dalamnya, di dalam duduk-duduk tadi di majlis. Jadi ini sekelompok orang zikir bareng-bareng. Sekelompok orang ini sedang zikir. Nah, ketika hadis ini kita sampaikan kepada mereka, mereka berusaha membantahnya. Dalam hadis itu tidak ada tuh suara keras. Orang yang berusaha menyelai sebuah kebenaran dengan pengingkaran, mereka akan mencari kesalahan-kesalahan yang berusaha dipakai oleh mereka. Di dalam hadis itu tidak ada kata-kata mengeraskan suara. Hanya sekelompok orang sedang berkumpul zikir kepada Allah. Pak, kita tahu dari mana sekelompok orang lagi ngumpul zikir kepada Allah? Tahu dari mana, Pak? Kita lewat nih. Lewat di jalan. Tidak jauh nampak sekelompok orang sedang duduk-duduk gitu. Kita langsung bilang, no, orang lagi zikir berjamaah. Tahu dari mana, Pak? Itu orang lagi diem-dieman. Diam gitu. Kita bilang, orang lagi zikir berjamaah. Tahu dari mana, Pak? Kita tahu mereka sedang zikir berjamaah. Tahu dari mana? Orang diem-dieman. Jangan-jangan pada mikir utang dewek-dewek. Tentu taunya karena bersuara. Maka hadis yang pertama tadi dikuatkan atau saling menguatkan dengan hadis ini. Berkumpulnya sekelompok orang berzikir dengan suara. Karena Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam syarah Fathul Bari, Sahih Bukhari disyarah oleh beliau, namanya kitab Fathul Bari. Ketika memberikan penjelasan tentang hadis an-naraf as-saud, kemudian beliau menyambungkan dengan hadis ini, ma jalasa qaumun, beliau menegaskan bahwa sekelompok orang berzikir itu dengan suara dan bersama-sama.
berbarengan, tidak sendiri-sendiri. Karena analogi beliau, mustahil secara naluri orang berzikir bersamaan dengan suara kencang, dewek-dewek, akan tidak enak terdengarnya. Maka para ulama kemudian mengajarkan kepada kita dengan cara seperti itu, berirama kompak bersamaan. Seperti yang saya bilang tadi, bayangkan kalau umpamanya habis sholat 30 orang ngumpul, kemudian zikir dengan suara keras, selera, dewek-dewek, nggak enak dengernya. Yang satu pelan, subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang sedang subhanallah, 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 subhanallah. Sebagian cepat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah ini semua orang dengan versinya dewek-dewek ngumpul, nggak enak didengarnya, Pak. Terus salahnya di mana ketika semua kompak, suara dipimpin oleh iman, subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terdengar serempak, itu nikmat di bawah berdasar. Coba la ilaha illallah sendiri beda-beda, Pak. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, enggak enak. Kalau serempak kompak, jiwa terbawa suasana zikirnya sehingga kedamaian mudah didapat. Nah kalau umpamanya dewek-dewek yang ada kesel kita. Kita kalau lagi zikir berjamaah ada suara yang beda sama kita aja, mendahului atau lambat, kesel, Pak. Karena mengganggu. Nah ini dua hadis yang jelas saling menguatkan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa para ulama kita terdahulu mengajarkan usai sholat dengan suara keras berjamaah, itu dalilnya ada. Karena mustahil para ulama mengajarkan suatu amaliyah tanpa dasar dalilnya. Cuman bedanya kalau kita zaman dulu, ketika ulama kiai menyampaikan suatu ajaran, kita mah yakin manut, mustahil kiai mengajarkan yang salah. Zaman sekarang aja yang pada songong, Ustadz, kiai mana dalilnya? Kata saya mah songong, Pak. Di kampung pernah dengar begitu, kiai mana dalilnya? Kagak enak dengar, Pak. Saya belum pernah seumur-umur gitu nanya ke kiai gitu, kiai mana dalilnya? Dengarnya gak enak, Pak. Apa ya? Kurang ajar. Tapi yakin bahwa ulama mustahil mengajarkan suatu amaliyah tanpa dasar yang jelas. Sebagaimana apa yang kita amalkan selama ini, ketika saya menghadapi amaliyah yang terjadi di masyarakat, rasa-rasanya akan kurang ajar kalau depan kiai saya nanya, kiai mana dalilnya? Sangat tidak sopan. Maka di kemudian hari Allah menghendaki akan ketemu ilmunya. Ketika sampailah pesantren, kiai nyuruh udah sana, pergi ke pesantren, kamu akan menemukan jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini. Maka di kemudian hari ketika di pondok pesantren, oh ini toh dalil amaliyah yang selama ini diamalkan itu, ini toh dalilnya. Zikir berjamaah dengan suara keras, ini dalilnya. Betapa luar biasanya fadilah zikir berjamaah. Perhatikan di dalam hadis yang kedua tadi, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalat alaihimus sakinah. 4 fadilah bagi orang yang berkumpul zikir secara berjamaah. Ada 4 fadilah, 4 keutamaan. Yang pertama, fadilah yang pertama, malaikat ikut nimbrung, ikut bergum. Apa alamat malaikat ikut berkumpul di dalam sebuah majelis zikir?
Itu pertanda malaikat ridho. Kalau sudah malaikat ridho atas laku hamba-hamba Allah, satu yang dilakukan oleh malaikat adalah para malaikat memohon ampunan atas segala dosa-dosa orang-orang yang ada di dalam majlis zikir. Satu fadilah. Jadi malaikat demen menyaksikan orang zikir secara berjamaah, sehingga malaikat karena ridhonya mereka ikut ngumpul. Ketika malaikat ridho senang, maka satu yang dilakukan oleh malaikat memohonkan ampunan dosa-dosa bagi mereka yang ada di dalam majlis zikir. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmat kepada mereka. Zikir berjamaah menjadi wasilah mudahnya Allah memberikan rahmat. Sebagaimana di dalam kesunahan ketika Allah menguji kekeringan di suatu kaum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada orang-orang untuk sholat istisqa, dan usai itu diseru untuk berzikir secara bersamaan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu mudahnya Allah menurunkan rahmatnya adalah ketika orang-orang berkumpul berzikir kepadanya. Itu mudahnya Allah menurunkan mencurahkan rahmat. Wa anzalat alimus sakinah, dan Allah menurunkan kedamaian di hati mereka. Perhatikan orang-orang yang sedang berzikir, damai. Gak ada orang zikir tuh gelisah tuh, gak ada. Ya bagian dah utang banyak, minimal lagi zikir mah tenang gitu Pak. Minimal tenang lagi zikir mah. Usai zikir ingat lagi utang, zikir lagi. Damai. Nggak ada orang zikir gelisah terus, nggak ada orang zikir tawuran, nggak ada Pak. Sudah menjadi ketetapan Allah, orang yang sedang berzikir itu tenang. Karena ultimatum Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul. Ingat, zikirlah kepada Allah. Karena zikir kepada Allah menjadikan wasilah tenangnya batin. Jadi zikir menenangkan batin. Yang ketiga. Yang keempat, fadilah, keutamaan zikir berjamaah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut mereka, orang-orang yang berzikir berjamaah di hadapan para malaikatnya. Hebat Pak, betapa bangganya kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya tatkala kita zikir berjamaah. Apa makna menyebut-nyebut Allah? Allah menyebut nama mereka, orang yang zikir berjamaah di hadapan para malaikatnya. Tentu menyebut-nyebut hal yang baik, mengabarkan hal yang baik. Sebagaimana kalau kita bangga kepada anak kita umpama, ini enggak usah jauh-jauh Pak. Kebetulan saya punya anak masih TK nih. Dia juara 1 terus anak saya itu, yang perempuan. Karena rasa bangga Pak, rasa syukur, rasa bangga, kita cerita ke saudara-saudara. Alhamdulillah anak saya ranking 1 terus. Alhamdulillah anak saya peringkat 1 tulisan terbaik, baik Latinnya maupun Arabnya. Kita banggain Pak. Karena bangga kita nyebut di hadapan para sahabat, para keluarga, bahkan ke tetangga, nyebut kita. Sebagai rasa syukur, menyebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut orang-orang yang zikir secara berjamaah di hadapan para malaikatnya karena bangga. Karena bangga, Allah bangga.
Para hambanya telah memproklamirkan diri atas pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, dan kemudian para hambanya zikir secara bersamaan. Lebih bangga. Jadi Allah membanggakan orang-orang yang zikir secara berjamaah di hadapan para malaikat. Hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembagian hadis tadi, fi'liyah, qauliyah, dan takririyah. Qauliyah tadi, ma jalasa qaumun majlisan, itu Nabi yang ngomong. Takririyah tadi, para sahabat melakukan amal, mengeraskan zikir usai mereka selesai sholat 5 waktu. Itu takririyah. Nabi tidak melakukan, Nabi tidak memerintahkan, tidak ngomong. Para sahabat mengamalkan, Nabi diam. Diamnya Nabi merestui. Andai itu perkara yang terlarang, mesti Nabi melarang keras, karena dalam syariat tidak boleh main-main. Dan ini banyak, takririyah ini banyak. Sebagaimana kita sekarang kalau berzikir memakai biji tasbih itu, Nabi tidak melakukan. Memang Nabi membiasakan diri zikir itu dengan ruas-ruas jari. Namun Asma binti Abu Bakar, ketika Rasul menyaksikan berzikirnya dengan biji-bijian kurma, Nabi tidak melarang. Abu Hurairah punya kebiasaan unik. Beliau itu beristighfar 1000 sebelum tidur. Nabi tidak memerintahkan untuk beristighfar 1000 sebelum tidur, 1000 kali sebelum tidur. Sahabat Abu Hurairah selalu beristighfar 1000 kali sebelum tidur. Dari mana 1000? Hitungan 1000 tadi. Sahabat Abu Hurairah membuat bundelan-bundelan dari kain yang panjang. Begini Pak. Ini bundelan begini nih, dibundel-bundelin. Ini buat bundelan begini 1000 Pak. Panjangnya segimana? 1000 Pak. Ya tentu kain kecil. Kan berasa buat ngitung ya. Sayangnya ke zaman itu tidak ada pabrik tasbih Pak. Kalau ada laris. Abu Hurairah itu senantiasa beristighfar 1000 kali menjelang tidur dengan hitungan 1000-nya bundelan kain. Nabi memberikan pujian. Ketika Nabi tahu dan bertanya, wahai Abu Hurairah, Nabi tahu tapi Nabi tidak melarang memakai bundelan tadi. Tentu zaman sekarang segala sesuatunya karena teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, manusia mengejar sesuatu yang memudahkan mereka. Dulu orang komunikasi dengan surat, menyurat, materai apa? Perangko sekian. Nah sekarang kemudian ada telepon rumah kurang praktis, handphone. Lama-lama ilmu telepati juga nyampe kali. Gak usah pakai alat. Di kemudian hari dengan biji tasbih. Nabi pernah bertanya, wahai Abu Hurairah, apa alasan engkau sampai segitunya beristighfar? Maksudnya kenapa sampai 1000 kali beristighfar? Abu Hurairah dengan tegas menjawab, wahai Rasul, engkau sudah dijamin surga, sementara engkau pun tidak putus beribadah kepadanya, sementara aku tidak tahu. Maka aku berharap ketika aku tidur kemudian Allah berkehendak mencabut nyawaku, aku sudah memohon ampunan padanya sebelum aku tidur. Padahal Nabi gak ngajarin beristighfar 1000 kali sebelum tidur, Nabi nggak ngajarin. Itu inisiatif dan Nabi memberikan pujian. Kata Nabi, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu. Jadi itu bagian dari takririyah. Biji tasbih itu takririyah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, bundelan-bundelan kain, sampai sekarang dengan biji tasbih yang lebih praktis. Ada lagi dengan analog, malah cekrek itu kan nomornya. Kemudian ada hadis fi'liyah. Fi'liyah itu begini, misal hadis fi'liyah.
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yarudahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Hadis dari Abdullah bin Umar, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala berdoa beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau tidak akan mengembalikan kedua belah telapak tangannya kecuali terlebih dahulu mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah beliau. Ini hadis fi'liyah. Nabi sedang melakukan sesuatu, disaksikan oleh sahabat. Di sini Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar menyampaikan kepada kita, jadilah syariat. Ini namanya fi'liyah. Nabi tidak mengucapkan, Nabi melakukan sesuatu, disaksikan oleh sahabat, sahabat menyampaikan kepada kita. Itu namanya fi'liyah. Ini sekaligus menjadi dalil tentang amaliyah berdoa, mengangkat kedua belah telapak tangan dan mengusapnya. Lalu ada yang membid'ahkan mengusap wajah itu bilang, yaitu yang saya bilang tadi, Pak. Kesalahan terbesar sekelompok orang ini adalah ketika mengambil satu riwayat hadis, mereka akan mengabaikan yang lainnya. Padahal tidak boleh seperti itu. Memang di dalam riwayat hadis yang lain ada riwayat Nabi mengangkat kedua belah telapak tangan berdoa dan tidak mengusapkannya ke wajah, ada. Dan kita tidak menyalahkan orang yang mengamalkan itu, Nabi juga pernah melakukan. Namun tadi, manakala ada pengamal hadis yang lain, kok disalahkan? Sekali lagi, kebenaran tunggal di dalam syariat yang kemudian kompromi yang menjadikan ijtihadnya karena khilafiyah para ulama, itu sangat dilarang, sebab itu akan menciptakan perpecahan di tengah-tengah umat. Kesalahan sekelompok orang ketika mengambil suatu dalil tertentu kemudian mengabaikan, mending kalau mengabaikan tanpa menyalahkan amaliyah yang lain. Ini sangat bahaya. Kita diajarkan oleh para ulama jangan mudah menyalahkan amaliyah orang lain selama ada dalilnya. Kita tidak pernah menyalahkan mereka. Ketika mereka tidak mau kunuh, tidak menyalahkan. Kita tidak pernah menyalahkan mereka. Zikir dengan suara pelan, Nabi juga melakukannya. Tidak mengusap tangan usai doa, silakan, Nabi juga pernah melakukannya. Tapi menyalahkan perkara-perkara lain yang Nabi juga pernah melakukannya, itu kesalahan fatal. Sebab itu akan melahirkan perpecahan di tengah-tengah umat. Demikian di antara amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini dipermasalahkan oleh sekelompok kecil orang yang sangat gegabah dalam bersyariat. Padahal apapun amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah tentu itu berdasar. Dan tentu pula pengajian yang terbatas ini, saya bilang terbatas, khusus di minggu kelima. Dalam setahun minggu kelima itu ada berapa? Ada 4 kalau nggak salah. Akan membahas tentang perkara-perkara semacam ini. Artinya apa? Sekaligus ini menjadi benteng kita. Oh, selama ini ada dalilnya. Karena mohon maaf, banyak orang-orang yang sedang kuat-kuatnya, ghirohnya beragama, lalu mengenal faham model mereka, ya jadi menyedihkan. Karena tidak tahu, oh benar orang gak ada dalilnya. Jadi korban propaganda sekelompok orang tadi. Karena sekelompok orang tadi dengan mudah menyatakan enggak ada dalilnya. Segala sesuatu yang tidak ada dalilnya bid'ah.
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahli neraka semua kita. Kalau versi mereka, maka berdasarkan itulah orang-orang awam yang sedang giat-giatnya beragama dicokokin begitu mudah pindah haluan. Maka hadirnya majlis ta'lim ini sedikit memberikan jawaban bahwa apapun yang selama ini dipersoalkan oleh sekelompok orang-orang tadi yang tidak bertanggung jawab di dalam keilmuan syariat, maka terbantahlah tuduhan-tuduhan keji tadi. Insyaallah di kemudian waktu kita akan mengkaji kembali, memberikan kekuatan dan bantahan-bantahan terhadap mereka bahwa amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah selama ini jelas dasar dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan-pertanyaan akan dipersilahkan di majelis yang lain. Majelis makan wadukhon wal udud. Demikian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan insyaallah bermanfaat bagi semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.